Seorang jurnalis perempuan datang ke medan perang untuk melakukan wawancara. Namun tanpa sengaja ia menginjak ranjau darat dan langsung ketakutan hingga tidak tahu harus berbuat apa. Beruntung, seorang tentara segera menyadarinya dan berteriak keras agar gadis itu sama sekali tidak bergerak. Ia lalu mengeluarkan belati dan dengan hati-hati mengiris tanah di bawah kaki gadis itu hingga perlahan sumbu ranjau terlihat. Tentara tersebut kemudian menyadari bahwa gadis itu menginjak ranjau induk dengan 5 ranjau anak di dalamnya, sehingga sedikit saja kesalahan bisa memicu ledakan berantai. Pada saat genting itu, karena terlalu tegang, tubuh gadis itu tiba-tiba miring. Namun sang tentara dengan sigap menekan sepatunya dan kembali mengingatkannya untuk tidak bergerak. Sambil menenangkan gadis itu, tentara tersebut bertanya seberapa jauh ia bisa berlari dalam 5 detik, tetapi gadis itu menjawab tidak tahu. Tentara itu lalu berkata bahwa ia bisa membeli waktu 5 detik agar ranjau tidak langsung meledak saat kakinya diangkat. Ia mengeluarkan tang dan dengan sangat hati-hati membidik kabel kendali ranjau, sementara hidup dan mati seolah bergantung pada detik itu. Akhirnya, ia memotong kabel tersebut, lalu segera berdiri, menarik gadis itu, dan berbalik untuk berlari. Namun tak disangka, daya ledak ranjau itu jauh melebihi bayangan mereka, dan saat ledakan terdengar, keduanya langsung terhempas ke tanah oleh gelombang kejut. Untuk melindungi gadis itu, sang tentara menggunakan tubuhnya sebagai tameng dari serpihan. Setelah semuanya berakhir, mereka tidak terluka karena sudah berada pada jarak aman. Sejak kejadian itu, gadis tersebut diam-diam tertarik pada tentara di hadapannya. Bahkan saat bangkit, ia tidak menyadari bahwa tali merah milik tentara itu tersangkut di ranselnya. Sebelum berangkat untuk misi eksplorasi ke-18, gadis itu diam-diam menekan tombol kamera dan mengambil foto dirinya. Tak lama kemudian, tugas peliputan medan perang pun berakhir, dan gadis itu harus menaiki bus menuju bandara. Namun begitu naik bus, ia menemukan tali merah di tasnya. Saat itu bus sudah mulai berjalan, dan gadis itu melambaikan tangan dengan kuat, ingin mengembalikan tali merah tersebut. Sementara sang tentara baru menyadarinya ketika melihat tali itu, tetapi bus telah pergi, dan mereka pun berpisah seperti itu. Suatu hari setelah pulang kerja, gadis itu mengemudi dan tiba-tiba melihat sosok yang terasa familiar. Namun ketika turun dari mobil, orang itu sudah menghilang. Berpikir bahwa tentara tersebut mungkin berada di kota yang sama, ia meminta bantuan seorang teman untuk mengecek data personel pasukan penjaga perdamaian dan mendapatkan sebuah kartu nama. Gadis itu mendatangi perusahaan yang tertera di kartu tersebut dan mengira orang di kartu nama itu adalah pria yang ia cari. Tetapi setelah melihat matanya, ia tahu itu bukan dia. Saat gadis itu keluar dari gedung, langit yang semula cerah tiba-tiba diguyur hujan deras, dan ketika ia hendak melangkah ke tengah hujan, sebuah payung tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Ia mendongak dan melihat mata pria itu yang membuatnya seketika yakin bahwa orang di hadapannya adalah tentara yang selama ini ia cari.